Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih-solihah dan cerdas, kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Inggris. Pada kesempatan ini, Ustadz Ahmad mau menjelaskan ya tentang apa ya? Tentang persiapan penilaian harian yang pertama. Ya, lihat video ini dengan konsentrasi penuh ya, supaya tidak gagal paham. Oke, kita mulai saja ya. Yuk, kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nih. Tentang apa nih kita mau bicara tentang apa ya? Oh, mengenal soal bahasa Inggris dan cara menjawabnya. Ini penting sekali untuk diketahui nanti ketika pelaksanaan insya Allah hari Kamis ya. Hari Kamis ini akan ada penilaian harian. Perhatikan supaya nanti bisa mengikutinya dengan baik, tidak stres, tidak galau, karena semuanya akan dijelaskan dalam video ini. Kalau tidak paham atau belum paham satu kali, silakan diulang sampai paham. Oke? Ya, tetap semangat ya. Oke, tetap semangat. Oke. Ya, kita mulai dari mengenal soal bahasa Inggris. Perlu diketahui ada dua jenis soal bahasa Inggris itu, ada yang terkait dengan teks, ada yang non-teks. Yang teks itu bisa berupa wacana atau bacaan, bisa berbentuk dialog, iklan atau resep, ya, masakan misalnya, atau iklan ya, dan lain-lain. Sedangkan yang non-teks itu nanti pertanyaannya terkait tentang kosakata, apakah itu sinonim antonim ya, persamaan atau lawan kata, bisa berbentuk ungkapan atau ekspresi, dan grammar tata bahasa dan lain-lain yang tidak termasuk dalam teks. Oke, berikutnya yang namanya soal itu ya pertanyaan ya. Nah, untuk pertanyaan dalam bahasa Inggris dikenalkan oleh Ustadz Ahmad ini dua tipe pertanyaan. Yang pertama ada yes no question. Artinya pertanyaan yang menghendaki jawaban yes atau no, ya atau tidak, ya. Kemudian yang kedua adalah informative question. Artinya pertanyaan yang menghendaki jawaban yang berupa informasi. Kita lihat bagaimana bisa mengetahui pertanyaan yes no question itu. Nanti bisa diawali dengan to be. Ada to be. To be itu misalnya apa? Ada is, am, are, was, were ya. Dilihat aja lah tulisannya ya. Itu namanya to be. Kemudian yang kedua diawali juga dengan auxiliaries. Ada do, does, did, have, has, had, will, can, may, dan seterusnya. Ini auxiliaries. Sementara kalau informative question, pertanyaan yang menghendaki jawaban informasi diawali dengan kata tanya ya. Ada
Nah, pertanyaannya ada who. Who ini maknanya siapa, berarti menanyakan orang. What, apa, gitu kan? Menanyakan benda atau peristiwa, ya. When itu kapan, menanyakan waktu. Where, di mana, menanyakan tempat. Why, mengapa, ini menanyakan alasan, ya. Kemudian how, bagaimana, yang menanyakan cara, gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini contohnya. Kalau yang yes no question. Nah, to be present waktu sekarang itu ada is, am, are. Contoh misalnya, is your mother a teacher? Apakah ibumu itu seorang guru? Kalau jawabannya no, misalnya no. She is a midwife. Nah, itu ada is-nya ya. She is a midwife. Bukan. Dia adalah bidan. Ada contoh lain. Is the book yours? Yes, it is. Ya. Were you absent yesterday? No, I was not. Yes, I was. Itu ya. Jadi pertanyaannya lihat. Ya. Penggunaan misalnya is your mother, berarti your mother itu she, gitu ya. She is midwife. Is the book yours? Yes, it is. Pakai is juga, ya kan? Were you absent yesterday? No, I was. Untuk lampau itu to be-nya adalah was dan were. Nah, ini auxiliaries kita lihat ya. Ada will, misalnya will your sister go to school next month? Maka jawabannya kalau no misalnya no she will not. Kayak will kan? Will not. Atau bisa she won't. Itu singkatan dari she will not. Atau kalau yes, yes she will. Nah, itu pertanyaannya ya. Kalau will jawabannya nanti ada will-nya. Do you like meatball? Yes, I do. Nah, kalau no, no I do not atau no I don't. Ya, do dan does itu untuk waktu sekarang itu ya. Nah, kalau did untuk lampau. Contoh lain misalnya, have you visited National Library? Apakah kamu sudah mengunjungi perpustakaan nasional? Kalau jawabannya ya, yes I have. Tuh, ada have kan? Nggak boleh, yes I did. Ya. Kalau no, no I have not atau I haven't. Ya, singkatan dari I have not. Misalnya can you speak English? Kalau jawabannya ya, yes I can. Nggak boleh, yes I am. Nah, karena can pertanyaannya. No I cannot. Cannot-nya tulisannya disambung ya, tidak dipisah. Itu yang benar. Bisa juga disingkat no I can't. Nah, itu ya. Berikutnya, ini contohnya. Contoh untuk pertanyaan yang informatif ya, misalnya who drew the stars on your book? Siapa yang menggambar bintang ini di bukumu? Misalnya jawabannya ya saya gitu ya. I did. Jadi jawabannya bukan yes no, tapi I did, artinya I drew the stars on my book. Saya yang menggambar bintang ini pada bukuku. Ya. Misalnya what is your name? Nah, ini benda ya. Misalnya, my name is Ahmad. Ya. When does your father go to office? Pakai when. Kapan ayahmu pergi ke kantor?
My father goes to office every day. Ayahku pergi ke kantor setiap hari. Itu setiap hari, every day. Itu when ya, pertanyaan when, jawabannya waktu, every day. Where do you come from? Pakai where. Maka jawabannya I come from Cirebon. Dari mana kamu berasal? Saya berasal dari Cirebon. Ya. Where, tempat. Maka jawabannya Cirebon. Why? Why do you like English? Kenapa kamu suka bahasa Inggris? Ini pertanyaan yang menghendaki jawaban alasan. Alasannya apa? Katanya, I like English because English is international language. Saya suka bahasa Inggris karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Atau alasan lain, because I want to make friends. Karena saya ingin banyak teman. Atau because English is for me to achieve. Karena bahasa Inggris bagi saya bisa untuk berprestasi. Tuh, itu pertanyaan why ya. Kalau how? How do you study English? Bagaimana kamu belajar bahasa Inggris? Menanyakan cara. Misalnya jawabannya, I usually read English text. Saya biasa membaca teks bahasa Inggris. Atau I usually listen English music. Saya biasanya mendengar musik bahasa Inggris. Atau I take English course. Saya ambil kursus, gitu ya. Nah, how ini ketika digabung dengan kata lain nanti ada maknanya, misalnya dengan kata old, how old, ya. Misalnya how old are you? Ini menanyakan usia, berapa umurmu? How far, berapa jauh? How tall, berapa tinggi? How many, berapa banyak? Pakai many ini untuk kata benda yang dapat dihitung. Ya, misalnya how many brothers and sisters do you have? I have 2 brothers and 2 sisters. Gitu ya. Kalau how much ini menanyakan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Ya. Nah, sekarang bentuk soalnya, bentuk soal online. Nanti ada soal itu kan ada pilihan ganda, isian atau melengkapi, esai atau uraian. Ada 3 ini bentuknya ya. Nah, pilihan ganda misalnya ada soal Bandung is located in, Bandung terletak di mana? Nah, gitu kan ada pilihan, nanti ada di depan option itu ada lingkaran kecil ya, ada bulatan kecil itu. A, B, C, D. Nah, cara menjawabnya gimana? Cara menjawabnya, klik lingkaran kecil di depan option jawaban itu yang benar. Contoh misalnya pada soal nomor 1 di samping. Jawaban yang benarnya adalah option A. Maka silakan diklik bulatan di depan option A itu. Nanti terlihat bulatannya ya. Oke ya. Kemudian kalau ada perubahan jawaban bisa diklik pada bulatan lain yang dianggap benar dan otomatis akan berubah. Ya. Ingat, ini sebagai catatannya, soal pilihan ganda ini hanya ada 1 jawaban yang benar. Nah, yang kedua soal isian, melengkapi. Misalnya ada soal, the following are the members of family. They are, berikut ini adalah anggota keluarga. Mereka adalah, apakah a father, ayah, mother, ibu, neighbor, tetangga, sister, saudara perempuan. Nanti caranya, cara menjawabnya, klik kotak centang di depan option jawaban yang benar. Itu ada kotak centangnya ya di depan jawaban itu. Contoh pada soal nomor 2 di samping, jawaban yang benarnya adalah option A, B,
dan D, maka silakan diklik kotak centang di depan option A, B, dan D itu. Nanti terlihat tanda centang di dalam kotak. Kalau ada perubahan jawaban bisa diklik pada bulatan lain yang dianggap benar dan otomatis akan berubah. Ya, diklik juga jawaban yang salahnya nanti akan berubah. Ingat catatannya, jawaban yang benar adalah satu atau lebih dari satu jawaban. Nah, kasus pada contoh, ya misalnya ada 3 option A, B, dan D itu jawaban yang benar. Kalau hanya 2, misalnya A dan B saja, berarti salah. Ini hati-hati ya. Jadi harus tuntas semua yang jawaban yang benarnya harus di checklist atau dicentang semua. Nah ini soal esai uraian. Ya, soalnya seperti ini ya. Misalnya, mention the expression of greeting that you know at least 3 expression. Sebutkan 3 ungkapan salam, sapa gitu ya, yang kamu ketahui paling tidak 3 ungkapan. Ini cara menjawabnya dengan cara ya pahami soalnya, dengan cara menerjemahkan atau mengetahui artinya. Pada contoh di samping, terjemahannya adalah sebutkan ungkapan sapa atau selamat atau salam ya yang kamu ketahui minimal 3 ungkapan. Maka jawabannya adalah bisa good morning, good afternoon, good evening, good night, dan seterusnya. Ini catatan, bentuk soal pilihan ini tidak diujikan. Soal esai ini ya, penilaian ini yang berbentuk esai atau uraian ini tidak diujikan pada penilaian online. Kenapa? Karena untuk memudahkan pengolahan nilainya. Nah, yuk kita simulasi ya, praktek supaya tahu nanti soalnya menggunakan Google Form. Nah, ketemu soalnya ya. Ini simulasi penilaian harian 1. Nanti dibaca ya semuanya. Ini mata pelajaran bahasa Inggris kelas 6 semester 1 tahun pembelajaran 2020-2021 ya. Ini guru pengampunya Ustadz Ahmad ya. Baca petunjuknya, membaca doa sebelum mengerjakan, mengisi identitas diri dengan benar, menjawab soal yang paling mudah terlebih dahulu. Pastikan soal sudah terjawab semua sebelum mengirim, mengupload ya. Nah, apa saja nih? Nah, diisi semua. Nah, ini wajib ya, diisi identitasnya. Nah, misalnya nah, contoh nih alamat email di klik aja begini. Nah, udah ya. Nama siswa siapa? Misalnya Ahmad atau Ali. Ali ya. Kelasnya 6A. Tuh. 6A. Terus nomor absen. Nah, nomor absennya cara menulisnya ini 1 angka ya, 1 digit. Ya. Jadi nulisnya kalau misalnya nomor urut 1, 1 aja. Tuh, nggak boleh 01 misalnya. Nah, nggak boleh ya. Nanti
bingung nantinya di sananya ya pengolahan nilainya. Jadi cukup satu saja, satu digit. Nah, kemudian diminta juga menuliskan perolehan bintangnya selama ini. Nanti dengan angka ya, dengan angka. Ya, bintang sampai dengan ini misalnya dapat 5, tulis saja 5. Nah, gitu. Kalau dia dapat 0, tulis 0-nya. Ya. Nanti baru diklik berikutnya. Nah, ini sudah masuki ke soal. Perintahnya, jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Pertanyaan terdiri atas 5 soal yang terkait dengan bacaan, dengan teks. 5 soal tentang dialog. Dan 5 soal tentang vocabulary, kosakata. Nanti nilainya, rentang skornya 0 sampai 100 ya. Nah, ini Ustadz Ahmad dalam simulasi ini cuma masing-masing satu aja ya, yang penting jenisnya tahu. Contoh misalnya ini soal tentang bacaan. Nah, mana jawabannya nih? Oh, misalnya ini jawabannya Tangkuban Perahu. Jawabannya tentang Tangkuban Perahu. Klik saja. Nah, kalau mau ganti misalnya Legend of Sangkuriang. Nah, itu bisa. Ya kan? Nah, bisa. Nah, kemudian soal tentang dialog. Nah, seperti ini. Do you have an English dictionary? Yes, I have. Gitu ya. Atau yes, I do. I does. Oh, pakainya yes, I do. Karena pertanyaannya do. Gitu ya. Nah, kemudian ada yang pakai kotak centang ini. The following are the members of family. They are. Nah, siapa aja nih anggotanya? Ayah? Iya, termasuk. Mother? Iya. Neighbor? Oh, enggak, tetangga ini. Sister? Iya. Tuh. Kalau sudah yakin, ya, dikirim. Kalau belum yakin, misalnya barangkali ada perubahan, silakan bentuk kembali lagi dari awal ya. Kayak kirim misalnya. Nah, tuh simulasi sudah. Ingat, jujur itu hebat. Nanti jujur ya. Oh, lihat skor misalnya. Skornya berapa ya? Skornya ternyata 100 ya. Dari 100 bobotnya nilainya 100 gitu ya. Nah, ini saja barangkali mudah-mudahan bisa membantu dalam mempersiapkan penilaian harian yang pertama. Begitupun untuk persiapan penilaian berikutnya ya. Apakah penilaian harian, penilaian tengah semester PTS, atau penilaian akhir semester PAS, atau penilaian akhir tahun PAT. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat ya. Ustadz Ahmad akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.